Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bunda Bella Oktari. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan oksidasi atau yang kita singkat dengan biloks. Nah, materi ini merupakan materi prasyarat yang harus kita pahami sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi penyetaraan reaksi redoks, menggunakan metode biloks, dan menggunakan metode setengah reaksi. Oke. Untuk menentukan bilangan oksidasi atau biloks suatu unsur, terdapat beberapa aturan yang harus kita pahami. Yang pertama, untuk unsur bebas, itu biloksnya sama dengan 0. Contoh unsur bebas misalnya Mg, Na, Au, H2, O2, Cl2, dan lain sebagainya. Nah, unsur bebas ini biloksnya sama dengan 0. Nah, aturan yang kedua, dalam molekul senyawa terdapat beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, jumlah bilangan oksidasi atau total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Misalnya, ini adalah suatu molekul senyawa yang terdiri dari 3 unsur, yaitu H, S, dan O, maka total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contoh lain misalnya senyawa KMNO4, total biloksnya sama dengan 0. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada contoh soal. Nah, aturan yang kedua, biloks unsur H sama dengan positif 1. Misalnya dalam senyawa HCl, biloks unsur H sama dengan positif 1. Contoh lain dalam senyawa HNO3, biloks unsur H sama dengan positif 1. Selanjutnya, biloks unsur O sama dengan negatif 2. Contohnya dalam senyawa H2O, biloks unsur O sama dengan min 2. Contoh lain dalam senyawa H3PO4, biloks unsur O sama dengan min 2. Nah, selanjutnya, biloks golongan 1A sama dengan positif 1. Untuk golongan 2A sama dengan positif 2. Dan untuk golongan 3A sama dengan positif 3. Misalnya, senyawa NaNO3, Na adalah golongan 1A, maka biloksnya sama dengan positif 1. Dalam senyawa MgCO3, Mg adalah golongan 2A, maka biloksnya sama dengan positif 2. Dalam senyawa AlCl3, Al adalah golongan 3A, maka biloksnya sama dengan positif 3. Nah, aturan yang ketiga adalah dalam ion. Nah, tadi kita sudah membahas aturan biloks untuk unsur bebas dan untuk molekul senyawa. Nah, aturan yang ketiga dalam ion. Nah, dalam ion, jumlah biloks sama dengan muatan ionnya. Contohnya, ion NO3-, maka total biloksnya harus sama dengan negatif 1. Karena muatan ionnya adalah min 1, maka jumlah biloksnya sama dengan min 1. Kemudian dalam ion NH4+, karena muatannya positif 1, maka jumlah biloksnya sama dengan positif 1. Selanjutnya, dalam ion SO42-, karena muatannya min 2, maka jumlah biloksnya sama dengan min 2. Nah, selanjutnya ada beberapa pengecualian dalam menentukan bilangan oksidasi di luar aturan biloks yang telah kita bahas tadi. Nah, yang pertama, dalam senyawa F2O, biloks O
itu sama dengan positif 2. Nah, ini adalah pengecualian. Nah, kemudian yang kedua, dalam senyawa peroksida, contohnya H2O2, Na2O2, biloks unsur O-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian yang ketiga, dalam senyawa superoksida, misalnya KO2. Nah, untuk biloks unsur O-nya itu sama dengan negatif setengah. Nah, yang terakhir, dalam senyawa hidrida, misalnya NaH, nah untuk biloks unsur H itu sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah beberapa aturan biloks yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya kita masuk contoh mencari biloks. Misalnya ada MnO4-. Nah, kita tahu ini merupakan suatu ion. Nah, berdasarkan aturan yang telah kita bahas tadi, dalam ion total biloksnya sama dengan muatannya. Nah, karena muatannya adalah -1, maka total biloksnya harus sama dengan -1. Atom O kita tahu biloksnya -2. Kita kalikan 4, hasilnya sama dengan -8. Nah, supaya total biloksnya sama dengan -1, maka untuk Mn sama dengan positif 7. Karena positif 7 kurang 8 hasilnya sama dengan -1. Maka kita dapatkan biloks unsur Mn itu adalah positif 7. Oke, contoh yang kedua misalnya H2C2O4. Nah, kita tahu ini merupakan suatu molekul senyawa. Nah, dari aturan tadi, untuk molekul senyawa, total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, kemudian atom O kita tahu biloksnya sama dengan -2. Kita kalikan 4, hasilnya sama dengan -8. Kemudian untuk atom H kita tahu biloksnya sama dengan positif 1. Kita kalikan 2, hasilnya sama dengan positif 2. Nah, supaya total biloksnya sama dengan 0, maka untuk atom C sama dengan positif 6. Karena 2 tambah 6 dikurang 8 hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk biloks atom C itu, karena atom C-nya ada 2, maka kita bagi 6 bagi 2. Didapatlah hasilnya sama dengan 3. Maka biloks untuk atom C itu adalah positif 3. Nah, soal yang ketiga misalnya NH4+. Nah, ini adalah suatu ion yang muatannya positif 1. Maka total biloksnya harus sama dengan positif 1. Nah, atom H kita tahu biloksnya adalah positif 1. Kita kalikan 4 sama dengan positif 4. Jadi supaya total biloksnya sama dengan positif 1, maka untuk atom N adalah -3. Maka biloks atom N itu adalah negatif 3. Nah, kemudian contoh yang keempat misalnya K3PO4. Nah, ini adalah molekul senyawa. Maka total biloksnya sama dengan 0. O kita tahu biloksnya -2. Kita kalikan 4, hasilnya sama dengan -8. Nah, kemudian K. K ini adalah golongan 1A. Nah, berdasarkan aturan tadi, untuk golongan 1A, biloksnya adalah positif 1. Nah, karena jumlahnya ada 3,
kita kalikan positif 1 dikali 3 sama dengan positif 3. Nah, supaya total biloxnya sama dengan 0, maka untuk P itu adalah positif 5. Karena 3 tambah 5 kurang 8, hasilnya sama dengan 0. Jadi, bilox atom P adalah positif 5.